Kemudian rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Selamat datang di Kisah Nyata Official. Jangan lupa subscribe. Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan niatnya untuk memproses hukum sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik pungutan liar terhadap sopir angkot di Bogor. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari para sopir yang mengaku mengalami pemotongan uang kompensasi yang seharusnya mereka terima. Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan pendekatan tegas dan peduli terhadap rakyat kecil, menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus berlangsung. Menurut informasi yang berkembang, sejumlah petugas Dinas Perhubungan, Dishub, Organisasi Angkutan Darat, Organda, serta Koperasi Karyawan Sopir Umum, KKSU, diduga terlibat dalam pemotongan dana kompensasi yang diberikan kepada sopir angkot di Bogor. Uang kompensasi yang seharusnya diterima penuh oleh para sopir justru mengalami pemotongan yang tidak jelas alokasinya. Banyak sopir mengeluhkan bahwa mereka hanya menerima sebagian kecil dari jumlah yang seharusnya mereka terima, sementara sisanya mengalir ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Deddy Mulyadi pun langsung turun tangan menanggapi persoalan ini. Ia mengadakan pertemuan dengan perwakilan sopir angkot untuk mendengar langsung keluhan mereka. Dalam pertemuan tersebut, para sopir menceritakan bagaimana mereka dipaksa memberikan sejumlah uang kepada oknum petugas dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan operasional. Namun ketika diminta transparansi mengenai penggunaan dana tersebut, para petugas tidak memberikan jawaban yang jelas. Hal ini semakin menambah kecurigaan bahwa dana tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu. Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan bahwa praktik pungutan liar semacam ini merupakan bentuk pemerasan yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Ia mengatakan bahwa para sopir angkot sudah cukup terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit, harga bahan bakar yang terus naik, serta persaingan dengan transportasi online. Jika masih ada oknum yang justru memperburuk kondisi mereka dengan memotong uang kompensasi secara tidak sah, maka tindakan tegas harus segera diambil. Deddy Mulyadi juga mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Ia meminta agar para oknum yang terlibat segera diperiksa dan jika terbukti bersalah, maka harus diberikan sanksi yang setimpal. Saya tidak akan mentolerir praktik pungli dalam bentuk apapun. Rakyat kecil sudah cukup menderita, jangan lagi ditambah beban mereka dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti ini, tegasnya. Selain meminta aparat penegak hukum untuk bertindak, Deddy Mulyadi juga mengusulkan agar dilakukan reformasi dalam sistem distribusi dana kompensasi bagi sopir angkot. Ia mengusulkan agar dana tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing sopir tanpa melalui perantara yang berpotensi melakukan penyimpangan. Dengan demikian, para sopir dapat menerima hak mereka secara utuh tanpa ada potongan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kasus ini pun mengundang perhatian masyarakat luas. Banyak pihak yang memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi atas langkah tegasnya dalam membela hak para sopir angkot. Di media sosial, banyak netizen yang mengapresiasi keberanian Deddy dalam mengungkap praktik pungutan liar yang selama ini merugikan rakyat kecil. Bahkan, beberapa di antaranya meminta agar tindakan serupa juga dilakukan di daerah lain yang mungkin mengalami kasus serupa. Di sisi lain, pihak Dinas Perhubungan dan Organda belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini. Beberapa pejabat yang dikonfirmasi mengaku masih akan melakukan investigasi internal
untuk memastikan apakah benar ada anggotanya yang terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut. Namun, mereka berjanji akan bersikap transparan dalam menangani kasus ini dan tidak akan melindungi pihak-pihak yang terbukti bersalah. Sementara itu, para sopir angkot berharap agar tindakan tegas dari Deddy Mulyadi ini bisa membawa perubahan nyata bagi mereka. Selama ini, mereka merasa tidak berdaya menghadapi oknum yang kerap melakukan pemerasan terhadap mereka. Dengan adanya perhatian dari Deddy Mulyadi dan dukungan dari masyarakat, mereka berharap agar praktik pungutan liar bisa benar-benar diberantas dan hak mereka sebagai pekerja transportasi bisa lebih dihargai. Deddy Mulyadi sendiri berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berjanji tidak akan mundur meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang mungkin merasa terganggu dengan langkahnya. Saya akan terus berjuang untuk keadilan, karena ini bukan hanya tentang para sopir angkot di Bogor, tetapi juga tentang semua rakyat kecil yang sering menjadi korban ketidakadilan. Kita harus bersama-sama melawan praktik pungli ini agar tidak terus terjadi di masa depan, ujarnya. Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Deddy Mulyadi, diharapkan para pelaku pungutan liar bisa segera ditindak dan hak para sopir angkot bisa dikembalikan sepenuhnya. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain agar tidak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk merugikan rakyat kecil. Karena pada akhirnya, keadilan harus ditegakkan untuk semua, tanpa pandang bulu. Deddy Mulyadi tidak berhenti hanya dengan pernyataan tegasnya terhadap praktik pungutan liar yang menimpa sopir angkot di Bogor. Setelah mendengar langsung keluhan para sopir dan mengumpulkan bukti awal, ia segera mengambil langkah konkret dengan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dalam waktu singkat, sejumlah saksi mulai diperiksa, termasuk sopir angkot yang menjadi korban, serta beberapa oknum petugas yang diduga terlibat. Penyelidikan awal mengungkapkan adanya pola pemotongan dana yang sistematis, di mana sejumlah uang yang seharusnya diterima penuh oleh sopir telah dipotong tanpa dasar hukum yang jelas. Para sopir mengaku bahwa mereka tidak berani melawan karena khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk atau bahkan dicabut izin trayeknya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman para oknum dalam sistem transportasi lokal, sesuatu yang oleh Deddy Mulyadi disebut sebagai premanisme terselubung. Tidak hanya berhenti pada penyelidikan, Deddy Mulyadi juga mengajak berbagai pihak untuk berdiskusi mengenai solusi jangka panjang agar praktik serupa tidak terulang di masa depan. Ia mengundang perwakilan dari Dishub, Organda, serta komunitas sopir angkot untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar. Dalam pertemuan ini, ia menekankan bahwa sistem pengelolaan dana kompensasi harus dibuat lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan sistem digitalisasi dalam penyaluran dana bagi sopir angkot. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi bisa dipantau secara langsung dan kemungkinan adanya pungutan liar bisa diminimalkan. Kalau uangnya langsung masuk ke rekening sopir, siapapun yang berusaha mengambil bagian tidak sah akan langsung ketahuan, jelas Deddy Mulyadi dalam pertemuan tersebut. Namun upaya ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sejumlah pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama tentu merasa terancam dengan perubahan ini. Beberapa di antaranya bahkan mencoba menggembosi langkah-langkah yang dilakukan Deddy dengan menyebarkan isu-isu negatif di media sosial. Mereka menuding bahwa langkah ini hanyalah bagian dari pencitraan politik semata dan tidak akan membawa dampak nyata. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi tetap tenang dan menegaskan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah demi kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Ia menantang siapapun yang meragukan niat baiknya untuk turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi para sopir angkot yang selama ini terzalimi. Ini bukan soal saya, ini soal rakyat. Kalau ada yang merasa terganggu, berarti mereka memang punya kepentingan di dalamnya, katanya. Sementara itu, tekanan publik semakin besar agar para pelaku pungli ini segera ditindak. Sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis anti korupsi mulai turun tangan dengan mengadvokasi kasus ini. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum bertindak cepat dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah.
Mereka juga meminta agar kasus ini dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh. Di tengah semakin panasnya situasi, muncul kabar bahwa beberapa oknum yang terlibat telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung bahwa mereka memang bersalah. Namun Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pengunduran diri saja tidak cukup. Ia menuntut agar proses hukum tetap berjalan dan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kasus ini akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat yang mulai mempertimbangkan kebijakan baru terkait pengelolaan transportasi umum di daerah. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penghapusan sistem koperasi yang selama ini menjadi pengelola utama dana kompensasi bagi sopir angkot dan menggantinya dengan sistem yang lebih langsung dan transparan. Dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung gerakan ini, Deddy Mulyadi semakin optimis bahwa perubahan nyata bisa terjadi. Ia terus memantau perkembangan penyelidikan dan berjanji akan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kita tidak boleh menyerah, rakyat harus mendapatkan haknya, dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak lagi dipermainkan oleh sistem yang korup, tegasnya. Perjuangan Deddy Mulyadi dalam membela para sopir angkot menjadi bukti bahwa suara rakyat kecil tidak boleh diabaikan. Dengan dukungan masyarakat, keadilan bisa ditegakkan, dan praktik pungutan liar yang selama ini merugikan rakyat bisa diberantas.